Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Hukuman gantung telah ditetapkan untuk Singo Bodong. Masih ada harapankah dia untuk selamat? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Gantung dia di depan umum, Cepaka Ungu yang menjawab. Nyai tetap diam, tapi Singo Bodong terperangah kaget dan semakin ketakutan. Ia memandang sekelilingnya, belum ada yang bergerak menyeretnya. Bahkan, tengkorak terbang hanya diam saja dengan menatap Ratu Pekat. Seakan keputusan dan perintah yang keluar dari mulut Cepaka Ungu itu tidak dihiraukan sama sekali. Mereka masih menunggu-nunggu keputusan dari Ratu Pekat. Beberapa saat kemudian, Ratu Pekat serukan kata, "Karena kau yang berhasil melumpuhkannya, tengkorak terbang, maka kuserahkan nasibnya ke tanganmu." Tiba-tiba terdengar suara gemuruh riuh seperti ratusan lebah bergaung. Rupanya, para prajurit dan orang-orang yang ada di depan serambi itu saling bergumam, saling membicarakan keputusan Ratu Pekat yang terasa kurang serak di hati mereka. Tengkorak terbang sendiri sempat bingung menerima putusan itu karena ia masih belum bisa menentukan sikap dalam menghadapi keraguannya tentang diri Singo Bodong. Sedangkan di serambi sana, Cepaka Ungu mengajukan sanggahan terhadap keputusan ibunya. Ini tidak adil, Ibu. Ibu harus menjadi penentu hukuman, bukan tengkorak terbang, karena ibu yang kehilangan 2 anak akibat kebiadaban si Dadung Amuk itu. Aku sudah menjadi penentu. Aku sudah putuskan masalah ini. Tengkorak terbang yang kuserahi tugas menentukan hukumannya. Ibu, jangan lawan tengkorak terbang. Segera Ratu Pekat berbisik kepada anaknya. Nanti ku jelaskan mengapa aku berkeputusan begitu. Cepaka Ungu tampak kecewa sekali. Ia menggeram jengkel dengan kedua tangan menggenggam kencang. Lalu matanya dilemparkan ke arah tengkorak terbang dan ia berseru, "Cakradanu!" Cepaka Ungu segera turuni tangga dan mendekati tengkorak terbang. Dengan mata yang tajam memandang, Cepaka Ungu berkata dalam geram kemarahannya, "Seperti apa yang kukatakan tadi, kau hanya boleh menyerahkan babi bengkak itu ke hadapan ibuku, tapi akulah yang menjadi algojo dalam melaksanakan hukumannya nanti. Jadi sekarang, ku minta tawanan itu diseret ke lapangan. Gantung dia di sana." Tengkorak terbang menarik napasnya dalam-dalam untuk meredam sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Kemudian dengan suara pelan ia menjawab, "Ratu Pekat yang menjadi penguasa di Pulau Beliung ini bukan kamu, Cepaka Ungu. Tapi aku anaknya. Aku yang kehilangan kedua kakakku dibunuh oleh babi bengkak itu. Aku berhak menentukan keputusan juga. Tapi Nyai Ratu menyerahkannya kepadaku. Gantung dia, ini perintahku." Sentak Cepaka Ungu dengan suara keras dan tangan menuding tegas. Tengkorak terbang memandang Ratu Pekat. Sang ratu diam saja, seakan menyetujui putusan yang dilontarkan dari Cepaka Ungu. Tengkorak terbang merasa takut membantah keputusan itu, maka segera tangannya berkelebat mencadak dengan Singo Bodong, lalu menyeretnya pergi. Sementara Singo Bodong sendiri menjadi semakin gugup dan ketakutan. Jangan gantung aku, Paman. Aku benar-benar bukan Dadung Amuk. Janganlah Paman salah duga.
Paman akan menyesal menggantung orang tak bersalah. Sungguh, Paman, aku bukan Dadung Amuk. Aku Singo Bodong yang... Diam! Bentak tengkorak terbang yang membuat kata-kata Singo Bodong hilang seketika ditelan lengkingnya suara tadi. Ia tetap diseret oleh tengkorak terbang dan keluar dari benteng istana kecil itu. Cempaka, panggil Ratu Pekat ketika Cempaka Ungu mau bergerak mengikuti langkah tengkorak terbang. Masuklah, aku mau bicara denganmu, Cempaka. Napas Cempaka Ungu disentakkan dalam satu hempasan rasa dongkol. Ih. Tapi akhirnya ia menuruti perintah itu. Ia masuk ke dalam istana kecil yang berlantai marmer hitam. Ratu Pekat duduk di sebuah kursi bantalan merah yang berpunggung ukiran bentuk mahkota. Kursi itu panjang, bisa untuk melonjorkan kaki. Tapi saat itu Ratu Pekat duduk dengan sedikit bersandar. Punggungnya dipijit-pijit oleh si mata elang dengan penuh kesetiaan dari sebuah pengabdian. Cempaka, saat kuhempaskan napas nagaku, aku merasakan ada kejanggalan dalam diri Dadung Amuk tadi. Cempaka Ungu hanya cemberut, tak mau memberi ucapan kata apapun. Wajahnya memandang ke arah lain. Ratu Pekat melanjutkan kata. Dadung Amuk kehilangan semua ilmu dan kesaktiannya. Ia telah kosong seperti bayi baru lahir. Setelah palingkan wajah ke arah sang ibu, Cempaka segera ajukan tanya. Dari mana ibu tahu hal itu? Napas nagaku menemukan tempat kosong, tak ada sentakan balik sedikit pun. Itu tandanya Dadung Amuk tanpa isi sedikit pun. Cempaka Ungu kerutkan dahi. Mengapa bisa begitu ya, Bu? Tengkorak terbang yang melakukannya dan membuat dia menjadi seperti itu. Hah? Apa maksud ibu? Kau tahu sendiri kehebatan jurus dan ilmunya Dadung Amuk sewaktu dia mengamuk di sini dan mencari kitab pusaka Wedar Kesuma. Begitu tangguh dan hebatnya dia, ibu mengakui hal itu. Tapi di tangan tengkorak terbang, ia menjadi luluh dan tak berdaya seperti itu. Kesaktian dan kekuatannya hilang, tak tersisa sedikit pun. Dan hanya orang yang mempunyai ilmu lebur samudra yang bisa membuat lawan menjadi seperti itu. Hah? Jadi maksud ibu, tengkorak terbang telah memiliki ilmu lebur samudra? Oh tidak, tidak mungkin ibu. Aku tidak percaya kalau Cakradanu bisa memiliki ilmu sehebat itu. Nyatanya, Dadung Amuk menjadi sebegitu lemahnya setelah dibawanya kemari. Tentunya saat ia temukan Dadung Amuk di pantai, ia telah lepaskan pukulan lebur samudra yang membuat ilmu dan kesaktian Dadung Amuk menjadi sirna tanpa bekas. Tertegun Cempaka Ungu merenungi kata-kata ibunya. Tertegun pula si mata elang mendengar hal itu hingga pijitan di pundak Ratu Pekat terhenti. Setelah Ratu Pekat menepuk pundaknya sendiri, si mata elang bergegas memijitnya lagi dengan pelan-pelan. Aku tahu Cakradanu memiliki menyimpan ilmu itu baru-baru ini saja. Sengaja ia tidak keluarkan kepada siapapun, kecuali kepada Dadung Amuk. Itu pun mungkin karena sangat terpaksa. Dan kau tahu, Cempaka Ungu, jika ia benar-benar telah menguasai ilmu lebur samudra, maka seluruh kesaktianmu, kesaktianku bisa habis terkuras tanpa bekas sedikit pun. Ibu, kamu, mata elang, dan orang-orang kita bisa kehilangan kekuatan yang selama ini kita gali dengan bersusah payah. Tengkorak terbang diam-diam menjadi orang paling berbahaya dari semua orang yang menjadi musuh kita. Bahkan siluman 7 nyawa pun bisa ditaklukkan oleh tengkorak terbang karena ilmu pukulan lebur samudra itu. Gemetar hati Cempaka Ungu mendengarnya. Apa yang dikatakan oleh ibunya merupakan suatu keyakinan yang tak bisa disanggah lagi. Cempaka Ungu mulai merasa ngeri jika berhadapan dengan tengkorak terbang. Ratu Pekat berkata lagi, jadi ku minta kau berhati-hati bila berhadapan dengannya. Sekali ia lancarkan pukulan itu, habislah kekuatanmu menjadi seperti bayi baru lahir. Ibu pun diam-diam mencari cara untuk menghindari bentrokan dengan dia. Bukankah dia berada di bawah kekuasaan ibu? Memang, tapi kekuasaan tidak cukup untuk menandingi ilmu pukulan lebur samudra.
Si mata elang yang sejak tadi diam kali ini mulai angkat bicara dengan suaranya yang sedikit serak. Nyai masih bisa menggunakan kekuasaan untuk mengalahkan ilmu baru yang dimiliki tengkorak terbang. Bagaimana caranya? Beri dia tugas untuk satu perjalanan yang jauh, yang kira-kira memakan waktu bertahun-tahun sampai ia mati dimakan usia di tempat itu. Itu sudah kupikirkan, jawab Ratu Pekat. Tapi jika dia tidak berada di sini, kekuatan kita masih kalah tanding dengan kekuatan siluman 7 nyawa. Kalau kita bisa memanfaatkan tengkorak terbang, maka siluman 7 nyawa bisa kita gulung habis dan negeri manapun bisa kita tundukkan. Kita bisa mempunyai wilayah jajahan yang luas dan luas sekali. Ya, sahut Cempaka. Tengkorak terbang itu ibarat barang yang dibuang sayang, tapi jika dirawat membahayakan. Kalau begitu, siapkan dulu pertempuran untuk melawan siluman 7 nyawa. Setelah kita tundukkan siluman 7 nyawa dan begundal-begundalnya, baru kita kirim tengkorak terbang ke tempat yang amat jauh dari sini, kata mata elang lagi dengan penuh semangat. Hal itu membuat Ratu Pekat termenung mempertimbangkannya. Akankah Ratu Pekat menerima masukan mata elang? Tengkorak terbang itu ibarat barang yang dibuang sayang, tapi jika dirawat membahayakan. Kalau begitu, siapkan dulu pertempuran untuk melawan siluman 7 nyawa. Setelah kita tundukkan siluman 7 nyawa dan begundal-begundalnya, baru kita kirim tengkorak terbang ke tempat yang amat jauh dari sini, kata mata elang lagi dengan penuh semangat. Hal itu membuat Ratu Pekat termenung mempertimbangkannya. Seperti dikisahkan dalam episode Utusan Siluman 7 Nyawa, bahwa ada tokoh yang wajah dan penampilannya serupa betul dengan Dadung Amuk. Dadung Amuk adalah orang kepercayaan siluman 7 nyawa yang ditugaskan membunuh Suto Sinting, si pendekar mabuk itu, dan bertugas pula mencari kitab pusaka Wedar Kesuma. Kitab itu adalah sebagai syarat mas kawin untuk mempersunting Gusti Dia Sereningrum, orang yang dari dulu dicintai siluman 7 nyawa, juga yang menjadi kekasihnya Suto Sinting. Ketika Dadung Amuk bertemu dengan pendekar mabuk, ia berhasil dikelabui oleh pendekar mabuk dan segera menuju ke Pulau Hantu untuk mencari tokoh sakti yang sesat bernama Mawar Hitam. Padahal kitab Wedar Kesuma adalah milik Nyai Betari Ayu yang merupakan kakak dari Dia Sereningrum, penguasa Puri Gerbang Surgawi di Pulau Serindu. Kitab itu sudah ada di tangan Suto dan perjalanan menuju Pulau Serindu pun dilakukan bersama penunjuk jalan si Dewa Racun dan Singo Bodong diajaknya serta. Mulanya, pendekar mabuk ingin mengetahui apakah Singo Bodong adalah Dadung Amuk, sehingga perlu mengawasi segala gerak-gerik Singo Bodong dalam perjalanannya. Tetapi sebelum Suto memperoleh kepastian tentang perbedaan atau kesamaan tersebut, perahunya pecah dihantam ombak samudra. Singo Bodong pun terdampar di Pulau Beliung. Kehadiran Singo Bodong itulah yang membuat tengkorak terbang dicurigai sebagai pemilik ilmu lebu samudra. Karena baik Ratu Pekat maupun penduduk Pulau Beliung menyangka Singo Bodong adalah Dadung Amuk, sedangkan tengkorak terbang sendiri tidak tahu adanya ilmu lebur samudra. Bahkan mendengar dari gurunya pun belum pernah. Karenanya ia tidak tahu kalau sedang dibicarakan oleh Ratu Pekat dan Cempaka Ungu. Bahkan tengkorak terbang merasa takut membuat Ratu Pekat marah jika ia menentang keputusan yang dilontarkan oleh Cempaka Ungu. Karena itulah ia pun cepat menyeret Singo Bodong ke alun-alun kecil. Di sana sudah tersedia tiang gantungan untuk menjalankan hukuman gantung bagi siapapun yang menentang kepemerintahan Ratu Pekat. Konon, tiang gantungan itu telah merenggut lebih dari 10 nyawa, termasuk nyawa para musuh yang menjadi tawanan. Tiang gantungan itu
berbentuk tiang gawang dengan sebuah panggung kecil di atasnya. Seorang algojo berselubung kain hitam di kepalanya, tanpa memakai baju dan bercelana hitam ketat telah berdiri di atas panggung kecil itu. Badannya besar dan berotot. Singo Bodong menjadi semakin takut lagi melihat algojo berselubung kain hitam di kepalanya dengan hanya bagian kedua mata, hidung, dan mulut saja yang kelihatan dari luar. Melihat orang menyeramkan telah siap di atas panggung gantungan, Singo Bodong meronta-ronta saat dibawa ke sana. Jangan gantung aku, Paman. Jangan, aku tidak bersalah. Aku orang baik-baik, Paman. Ibu tolong aku, Bu. Tengkorak terbang, walau berbadan kurus kerontang, tapi tenaganya jauh lebih besar dari tenaga Singo Bodong. Dengan sekali sentakan, tubuh besar itu terlempar sampai membentur tepian panggung gantungan. Aduh, mati aku, Bu. Singo Bodong akhirnya menangis. Ia ditangkap oleh kedua tangan algojo, lalu segera diikat dengan kain kuat-kuat. Kedua tangan Singo Bodong yang terikat ke belakang itu membuat Singo Bodong tak lagi bisa bergerak. Ia hanya bisa meronta-ronta sambil berteriak memanggil ibunya beberapa kali. Hal itu membuat tengkorak terbang semakin menaruh curiga besar kepada Singo Bodong. Tengkorak terbang membatin. Seperti itukah Dadung Amuk? Secengeng itukah anak buah siluman 7 nyawa? Sekecil itukah nyali orang yang dengan hebatnya mampu membunuh melati hitam dan kenanga merah? Rasa-rasanya aku seperti bukan melihat Dadung Amuk. Keraguan itu membingungkan hati tengkorak terbang. Ia cepat melesat tinggalkan tempat itu seakan tak mau tanggung jawab ada kesalahan hukuman. Niatnya untuk kabur dari arena penggantungan menjadi terhalang karena datangnya rombongan Ratu Pekat bersama Cepaka Ungu, Mata Elang, dan pengawal-pengawal lainnya. Sudah kau gantung orang itu? Tanya Ratu Pekat. Menunggu perintah selanjutnya dari Nyai Ratu, jawab Cakradanu. Sudah ku bilang, keputusannya kuserahkan ke tanganmu, karena mulai saat ini kau kuangkat menjadi panglimaku. Apa? Tengkorak terbang terkejut. Saya diangkat menjadi panglima di istana cambuk biru ini. Ya, tadi aku lupa mengatakannya padamu, jawab Ratu Pekat. Cepaka Ungu menambahkan kata. Jabatan itu sebagai hadiah dari ibuku atas keberhasilanmu menangkap Dadung Amuk. Tengkorak terbang kerutkan dahi melihat sikap Cepaka Ungu tidak seketus tadi. Sekarang wajah Cepaka Ungu kelihatan lebih ramah dari sebelumnya. Mengapa jadi begitu ya? Pikir tengkorak terbang. Bahkan si Mata Elang pun memandangnya dengan sikap bersahabat. Biasanya anak muda yang bertubuh kekar itu memandangnya dengan sikap angkuh, seakan meremehkan keberadaan tengkorak terbang di lingkungan para pejabat istana. Sekarang sikap angkuh dan meremehkan itu sudah tidak ada lagi. Bahkan dengan senyum kecilnya si Mata Elang berkata, sebagai seorang panglima yang baru saja diangkat, kau harus bisa tunjukkan sikap kejantananmu yang mengagumkan hati Nyai Ratu itu, tengkorak terbang. Kurasa tak ada jeleknya kau memutuskan apakah hukuman gantung itu perlu dilaksanakan atau tidak. Kau punya kekuasaan sekarang ini. Nyai Ratu, kata tengkorak terbang. Penghargaan ini terlalu tinggi buat saya. Tak pantas rasanya saya menjadi panglima. Siapa bilang tak pantas? Senyum Ratu Pekat tersungging. Bahkan, menurutku kau sangat pantas untuk mendapat gelar sang penakluk dari Pulau Beliung. Oh, tidak Nyai. Itu semakin tidak pantas untuk orang seperti saya. Sebab, jangan tolak kebaikanku ini, Cakradanu, ucap Ratu Pekat dengan nada wibawanya. Tengkorak terbang tak bisa menyangga lagi. Karena di dalam otaknya terbayang pukulan rentah buana yang jika Ratu Pekat murka kembali, pukulan itu bisa mengakhiri masa hidupnya dalam waktu yang amat singkat. Terus terang saja, tengkorak terbang merasa takut menghadapi murka sang ratu. Baiklah,
Jika memang itu putusan baik, Nyai Ratu, saya menerimanya. Jawab tengkorak terbang dengan hati masih diliputi tanda tanya yang besar. Sekarang, aku ingin melihat tawanan kita itu digantung ataupun tidak, tergantung keputusanmu. Dan jika tidak, kau harus bisa berikan alasan kepada rakyat yang telah menaruh dendam kesumat kepada Dadung Amuk. Baik, Ratu. Baru saja mereka bergegas melangkah mendekati kerumunan rakyat, tiba-tiba terdengar suara pekikan keras yang memberat. Ah! Pekikan itu datangnya dari arah tiang gantungan. Tengkorak terbang tersentak kaget dan bergumam tegang. Celaka! Pasti petugas Algodio itu telah melakukan penggantungan tanpa perintah lagi. Tetapi, mengapa rakyat yang berkerumun di situ pun bubar melarikan diri? Bukan hanya tengkorak terbang yang heran, tapi Ratu Pekat dan Cepaka Ungu serta si Mata Elang pun merasa heran. Maka mereka bergegas lebih cepat lagi menuju arena penggantungan. Apa sebenarnya yang terjadi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.